Pak Kenneth, bila melihat momennya begitu ya, sudah mendekati akhir Juni yang biasanya memang musim liburan sudah di depan mata. Dan juga kalau kita lihat biasanya ini juga jadi periode panen untuk sektor pariwisata. Namun beberapa hari terakhir Hmm, kasus kembali meningkat dan juga varian baru juga mulai bermunculan. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? hmm. Betul Pak, hingga saat ini kami merasa bahwa peraturan dan penjagaan yang dipersiapkan oleh pemerintah itu sudah baik, sudah cukup baik, dengan pastinya tetap prokes, memastikan bahwa yang dapat bepergian adalah pihak-pihak yang sudah lengkap ya, komplit divaksin. Harapannya adalah agar keadaan seperti sekarang ini sih tetap terus dapat bertahan dengan masyarakat tetap memenuhi syarat-syarat perjalanan. Baik, dengan adanya juga naiknya begitu ya kasus COVID-19 di tanah air, seberapa besar sih Pak pengaruhnya pada tentunya pemesanan tiket online dan juga apakah memang penumpang merasa aman atau justru sebaliknya? Saya rasa penumpang sekarang ini sih udah terbiasa ya, udah terbiasa dengan seluruh persyaratan perjalanan yang ditetapkan pemerintah, kemudian mengikuti prokes-prokes dan ketentuan-ketentuan lainnya sehingga, tidak terlalu berpengaruh sih menurut saya. Oke baik, kalau dari Antafaya sendiri apa sih Pak Kenneth yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis pastinya di masa transisi ini? Kami selama 2 tahun setengah pandemi ini, kami banyak melakukan fokusnya di transformasi digital terhadap bisnis proses, termasuk salah satunya efisiensi proses kerja, Pak. Kemudian banyak inisiatif-inisiatif, ide-ide kreatif juga dari teman-teman industri untuk tetap bertahan, selama Covid. Kemudian setelah dibuka, kami tentunya menyongsong, permintaan pasar. Oke baik, ini juga masih dengan momen libur sekolah begitu ya Pak Kenneth menjelang libur sekolah bulan Juli nanti, apa saja yang kiranya juga dipersiapkan oleh Antafaya dan juga bagaimana antisipasi lonjakan wisatawan baik domestik maupun mancanegara? Tentunya kami Antafaya tetap menyiapkan paket-paket liburan menarik, dalam negeri maupun internasional, dalam menyambut permintaan pasar untuk libur sekolah nanti. Antisipasi permintaan besar, kami mengantisipasi akan terus menguat untuk bepergian, karena memang 2 tahun kemarin kan banyak yang sudah, hold tidak keluar gitu ya. Jadi kami mengantisipasi permintaan akan kuat. Oke, untuk ekspektasi terhadap kebijakan pemerintah kalau kita perhatikan juga relate dengan adanya peningkatan kasus COVID-19 di tanah air saat ini, bagaimana ekspektasi dari Anda, Pak Kenneth? Kalau saya lihat harapannya, kami berharap keadaan masih akan bertahan seperti sekarang ini, seperti yang, saya sebutkan sebelumnya, tentunya tetap prokes, mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, di mana sudah ada pelonggaran untuk perjalanan domestik dan internasional. Namun tentunya apabila nantinya, ada urgensi terhadap varian baru atau ada perkembangan perubahan keadaan baru, maka tentunya kami akan mengikuti, imbauan dari pemerintah, penyesuaian nantinya bagaimana. Oke, baik. Kalau untuk optimisme pulihnya begitu terkait industri pariwisata Indonesia setelah terdampak pandemi COVID-19, ke depannya bagaimana, Pak Kenneth? Industri pariwisata sekarang ini sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat ya. Kita lihat berwisata itu merupakan pengalaman menarik, menyenangkan, apalagi untuk refresh yourself ya. Sehingga kami optimis bahwa industri ini akan segera pulih kembali seperti sebelum pandemi harapannya. Oke, baik. Untuk peningkatannya dari pra-pandemi dan juga pandeminya seperti apa sih data dari Anda? Sekarang, kita sudah catch up mungkin sekitar 70% dari sebelum pandemi. Namun, kalau itu bukan dari lebih karena kekurangan, seat inventory-nya ya. Sebenarnya kalau dari permintaan itu saya rasa sudah catch up sih. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya